Teman-teman yang sedang merekam layar komputer ataupun laptop untuk kebutuhan tutorial, gamers, atau kebutuhan apapun yang berhubungan dengan perekaman layar komputer yang oke, software ini cocok untuk kalian. Software yang saya rekomendasikan kali ini adalah OBS atau Open Broadcast Software, merupakan program, software, atau perangkat lunak gratis yang bisa teman-teman gunakan untuk kebutuhan merekam layar ataupun live streaming di platform media streaming seperti YouTube, Twitch, dan lainnya. Open Broadcast (OBS) bisa digunakan untuk teman-teman gamers, seniman, guru, atau siapapun yang membutuhkan software perekam layar gratis, namun fiturnya lengkap dan teknis menggunakannya pun sangat mudah, nggak ribet. Kita langsung ke softwarenya. Softwarenya bisa teman-teman download dengan mengetikkan OBS, lalu kita pilih site yang ini nih. Di sini ada Open Broadcast Software atau OBS, lalu kita pilih yang di bagian downloadnya, kanan, Open link in new tabs. Nah, sekarang kita berada di layar utama dari software Open Broadcast ini. Lalu kita pilih yang download installer untuk versi Windows yang 64-bit dan download installer yang versi Windows yang 32-bit. Teman-teman pilih yang bawah ini. Karena saya di sini menggunakan Windows versi 64-bit, sehingga saya akan mengklik di bagian download installer yang paling atas. Walaupun ini tidak ditulis 64-bit di keterangannya, tetapi ini adalah OBS versi 64-bit. Kita klik di sini, kita akan diarahkan ke tab lain, sementara nanti akan muncul menu saving untuk disimpan di mana si software hasil download ini. Nah, lalu kita pilih lokasi penyimpanannya. Kita save. Nah, di kiri bawah ini ada proses downloadnya. Downloadnya juga tidak terlalu lama juga karena emang filenya tidak terlalu besar. Kita tunggu sampai proses downloadingnya selesai. Dan ini proses downloadnya udah selesai. Lalu kita buka lokasi downloadnya dengan cara mengklik di tanda panah yang ini, lalu kita klik di bagian show in folder. Akan terbuka window Explorer di mana mengarahkan ke lokasi penyimpanan download software yang tadi kita download. Ini programnya, softwarenya. Selanjutnya saya akan menginstal software ini. Kita turunkan dulu si Google Chrome-nya, lalu kita double klik dan ada security warning seperti ini. Kita klik run aja. Next. Ini biarkan otomatis saja si lokasi penyimpanan softwarenya, kita install aja. Jadi sebenarnya prosesnya simpel kalau misalkan teman-teman menginstal OBS ini dari awal sama sekali. Namun tentu saja kalau misalkan ada kendala-kendala juga, kayaknya kendalanya nggak akan begitu rumit karena ini adalah program yang sangat sederhana. Walaupun si penggunaan softwarenya ini cukup lumayan oke juga. Sederhananya proses instalasi nggak berarti programnya itu program yang tidak oke. Setelah proses instalasinya selesai, maka si OBS ini menanyakan kepada kita apakah kita mau langsung membuka program OBS ini, launch OBS Studio ini, atau kita mau menyimpannya dulu. Nah, saya sarankan kita langsung aja ya. Kita klik finish, dan ketika kita klik finish, maka dia akan langsung membuka program OBS-nya. Nah, ketika kita pertama kali membuka program OBS ini pada kali pertama, kita akan berhadapan dengan auto konfigurasi wizard ini. Di sini kita ditanyain untuk keperluan apa OBS ini kita install. Kalau misalkan kita menggunakannya kebanyakan untuk live streaming, maka tentunya kita memilih yang optimize for streaming dan recording as secondary. Sementara kalau misalkan kita mementingkan atau banyakkan dengan hanya untuk kebutuhan recording layar, maka kita klik yang kedua. Ini optimize just for recording. I will not be streaming. Jadi tidak akan digunakan untuk streaming, tapi ini digunakan untuk recording saja. Nah, karena untuk kali ini sebagai contoh saja dan saya selalu menggunakan OBS ini untuk keperluan recording layar saja, maka saya memilih yang kedua ini. Lalu kita klik next.
Dan di sini ada rekomendasi settingnya dari OBS secara otomatis. Tentu saja saya kira kalau misalkan yang direkomendasikan oleh OBS ini adalah setting yang terukur, disesuaikan dengan spek komputer kita. Jadi kita klik next aja. Dan di sini adalah testingnya. Testing apakah setting ini bisa digunakan untuk komputer kita atau enggak. Dan kita biarkan saja sampai si proses testing ini selesai. Dan ini adalah final resultnya. Kecil banget, spek saya emang nggak terlalu oke, nggak terlalu besar. Jadi ini adalah resume final result dari testing komplitnya. Kita apply aja. Ini adalah tampilan OBS pertama kali kita gunakan. Tampilannya masih kosong dan belum ada apa-apa di sini. Nanti kita akan lanjut ke bagaimana cara setting pertama untuk rekaman layar. Lanjut ke video berikutnya ya.